Baik, perkenalkan nama saya Roland Bahtera Abiono R dengan NIM 051211597. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 terkait dengan sebuah proyek di mana dalam proyek baru ini diharapkan mahasiswa bisa menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat yang ada di tertera di sini dan membuat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut dengan atribut, kolom, field rank, name, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Dan di sini saya telah membuat sebelumnya melakukan install pada bagian terminal. Di sini saya telah membuat sebuah folder tugas Roland ya. Dan hal pertama yang dilakukan adalah kita harus menginstal Node Package Manager. Dan di sini di bagian terminal nanti klik terminal, new terminal, dan di sini kita melakukan install ada package manager, install min-g Ionic.ly. Setelah ini selesai dilakukan, lalu kita install lagi yang server. Setelah server terinstall, kita lalu menginstal yang Ionic Lab-nya. Dan kita melakukan start Ionic-nya pada nama tugas yang dimaksud. Dan kita pun harus menginstal Node Patch Manager Axios-nya. Setelah itu kita melakukan directory dan setelah melakukan call directory kita lakukan Ionic server. Dia berhasil. Mantap, masih loading ya. Oke. Nah, di sini ada menu eh, Bitcoin, Ethereum, Tether. Ini ada ranknya, ada 7 rank yang tersedia. Dan kita akan lihat melalui uji simulator seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, jadi ada tombol refresh yang bisa melakukan refresh jika ada perubahan pada API online ini.
Oke. Saya akan memberikan penjelasan terkait tugas ini. Ya, di sini saya telah membuat codingnya, yang mana yang saya masukkan itu di bagian SRC dan di bagian home page view-nya. Jadi untuk yang baris pertama ini dimulai dengan definisi template, ya, komponen view-nya. Lalu pada baris kedua ion pack ini adalah komponen wrapper utama dari halaman Ionic. Kalau ini yang baris ketiga ini adalah bagian kepala header halaman, Transluence membuat konten di bawahnya bisa menembus. Dan untuk baris yang kelima sampai yang keenam, yang ini sampai dengan baris yang ini kelima sampai yang keenam itu adalah judul yang akan ditampilkan di toolbar dan penutup toolbarnya. Lalu untuk yang baris ke-8 sampai dengan baris ke-14, ya, baris ke-8 sampai 14 itu mendefinisikan bagian konten utama full screen agar konten memenuhi layar. Ion padding memberi jarak tepi dan home background untuk CSS latar biru muda. Dan wrapper untuk tombol refreshnya. Dan di bagian ke-10 ini adalah tombol refreshnya. Ya, fetching data dipanggil saat diklik. Ya, disable loading mencegah klik berulang saat data masih dimuat. Expand block memuat tombol lebar penuh. Untuk yang di baris ke-11 sampai dengan baris yang ke-14 itu menampilkan memuat data jika variabel loading bernilai true. Dan dia akan menampilkan data jika loadingnya bernilai false. Dan juga di situ pada baris yang ke-13 ada ion button, ya, itu penutup tombol dan penutup wrapper tombolnya. Di pada baris yang ke-16 itu icon spinnernya di sini, ya, circle, dan juga pesan loadingnya di baris yang ke-17 mengambil data cryptocurrency. Dia akan menampilkan pesan dan yang di baris ke-21 ada instruksi tambahan. Ya, jika dia gagal memuat data, itu adalah kondisi errornya, ya. Dan juga pastikan ketika ini adalah terhubung ke internet. Untuk baris yang ke-24 itu ada loop data loop di sini, ya, mengulang setiap objek ticker dalam array ticker, ion activatable dan ripple parents untuk efek sentuhan. Pada halaman yang ke-25, eh, tugas rank menampilkan atribut rank dari data API-nya di halaman baris ke-28. Ini menampilkan ranknya dan juga nama simbolnya. Dia akan menampilkan atribut simbol yang digunakan. Untuk yang baris ke-33 dia menutupnya dengan div. Dan untuk yang baris ke-36 di situ ada currency label. Di sini yang ditempatkan di akhir label mata uang. Dan di baris ke-37 itu ada tugas USD span-nya, ini currency labelnya, dan juga ada penutupnya price info. Efek react atau sentuhan pada item di baris ke-39. Dan jika kondisi data masih kosong, tampilan ticker kosong dan tidak ada loading ataupun error di pesan yang ke-42. Dan di sini ada penutup kontennya juga, Ionic else-nya, Ionic content, Ion pack, dan template-nya. Di baris ke-51, 52, dan 53.
Dan di sini ada script setupnya pada baris yang ke-50. Iya, konten, ion plate dan template. Dan di sini dia melakukan impor, ya, untuk mengimpor fungsi reaktif dasar dari Vue-nya, tugas Axios-nya, dan membuat variabel reaktif ticker, membuat variabel reaktif loading, membuat variabel reaktif error, dan mengimpor semua fungsi dari Vue-nya. Lalu juga mendefinisikan fungsi utama untuk mengambil data di baris yang ke 68, 69. Dan di baris yang ke 70, ya di situ ada melakukan permintaan get ke API secara asinkron hingga dia selesai. Ini pada bagian yang ini dan catch error di bagian ke 87. Ya, format API data tidak sesuai. Jika terjadi error, kesalahan saat mengambil data juga akan menghubungkan pesannya ini. Dan untuk di baris ke yang 100, di situ dia akan mendefinisikan format nilai harga USD-nya di baris ke 97, di baris ke 100. Dan pada bagian yang ke 115, di sini adalah bagian CSS untuk mengatur tampilan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang toolbar, refresh toolbarnya, mau seperti warna apa, backgroundnya, untuk boxnya, dan pesan errornya seperti apa. Dan di sini pada bagian ini kita bisa mengatur paddingnya, inner paddingnya, flag grow-nya, dan rank infonya. Sehingga segala tampilan yang kita kehendaki bisa kita sesuaikan melalui CSS ini. Dan demikian yang dapat saya jelaskan. Ada banyak kekurangannya, mohon bisa dimaklumin dan terima kasih untuk dosen yang sudah boleh sedia membimbing melalui setiap tahapan aktivitas yang sudah dilakukan. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan dan demikian presentasi dari saya. Terima kasih.